Para tutor greeting dan berdoa. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya membawakan doa dengan agama ajaran Islam. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih ya. Semoga doa kita terkabul hari ini. Amin. Amin. Ya. Oke, hari ini kita lanjutkan pertemuan kita masih tentang penanganan awal perdarahan. Ya. Pos 1. Ini masih dalam bentuk pos 1. Hari ini kita metodenya tutorial. Oke, metode tutorial. Jadi pastikan kalian sudah mempunyai argumen-argumen ya kan? Ya, argumen-argumen sebelum masuk ke step ke 6 itu sudah referensi. Ya. Jadi saya akan salah satu menjadi leader ya, ada menjadi leadernya, ada notulennya, ada saya pen jadi notulen, kemudian Leader tutorial, notulen, observer, dan audience. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman. Selamat pagi teman. Baiklah, di sini kita akan melakukan tutorial yang dimana penanganan awal pada pendarahan pospantum. Yang langkah yang pertama yaitu merumuskan masalah di sini. Masalahnya penanganan awal pada pendarahan. Langkah 1, membaca skenario dan menentukan kata-kata sulit. Seorang perempuan umur 26 tahun, G1 P0 A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPM dengan keluhan mulai tak tertahankan. Hasil anamnesis perasaan ingin PAG. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mm hidrobium, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, di dinding 144 kali per menit, kontraksi 44 kali, ringan kaku. Setelah janin lahir sehat. Pada pengawasan postpartum keluar darah 550 cc dari jalan lahir. Ibu terlihat pucat dan lemas. Yaitu yang pertama menemukan kata-kata sulit. Pada teman-teman, apakah ada mendapatkan kata-kata sulitnya? Ada teman.
Langkah 2. Merumuskan masalah. Terima kasih teman. Baik di sini kita sebagai bidan penanganan awal, apakah yang dapat kita berikan pada kasus tersebut? Gimana? Jadi dia hidup suasana ini, ya, hidup nanti suasana ini. Teman-teman, kepada Maya harus apa penyebab keluarnya darah pada ibu adalah setelah hamil. Terima kasih teman. Ada lagi teman? Pada praksi bisa diulangi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya yaitu bagaimana cara mencegah perdarahan postpartum. Bagaimana cara pencegahan perdarahan pada postpartum? Ada lagi teman? Ada Dona? Adakah hubungan perineum kaku dengan perjanjian perdarahan? Adakah perineum kaku hubungan dengan perdarahan pada manusia? Langkah ketiga. Curah pendapat. Teman kami, adakah yang mendapatkan curah pendapatnya teman? Kami persilakan. Kepada Nadila, kami persilakan. Baiklah, terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu di nomor 1, yaitu apa diagnosa dari kasus tersebut. Yaitu diagnosa yang saya dapatkan yaitu robekan jalan lahir, yaitu di mana terdapat keluarnya darah 550 cc dari jalan lahir setelah bayi lahir pada kala 2 dan kala 3. Kepada Nanulen, bisa kepada teman kami Elizabeth, ada? Baiklah teman, terima kasih atas kesempatannya. Di sini tadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Ayu, sama seperti pendapat yang dinyatakan juga. Diagnosisnya itu laserasi jalan lahir. Lalu saya ingin menjawab pertanyaan dari Dona, apakah ada hubungan perineum kaku dengan perdarahan? Karena diagnosa yang tadi laserasi jalan lahir, di mana bila perineum ibu kaku pada saat persalinan, maka akan terjadinya otot perineum itu menjadi tegang. Pada saat bayi keluar, akan menyebabkan laserasi yang akan menyebabkan perdarahan karena akibat laserasi atau robekan tersebut. Terima kasih teman. Apa diagnosa dari kasus tersebut? Menurut saya diagnosa pada kasus ini adalah atoneutery. Karena adapun gejala dari atoneutery yaitu otot tidak berkontraksi dan robek, ibu mengalami pucat dan lemas, dan perdarahan menjadi sejelas pro-biologi. Kepada Nanulen, tanya, silakan. Nah, di sini saya menjawab pertanyaan dari istri, penanganan awal dari kasus tersebut. Nah, penanganan awal dari kasus tersebut yaitu dimulai dengan pemberian uterotonik, pemijatan uteri, kompresi manual, transfusi darah atau cairan kristaloid, pemberian faktor pembunuhan darah, dan memanggil sisa plasenta secara manual. Pertanyaan Maya sama Prakti. Pertanyaannya, apa penyebab ibu mengalami pendarahan pada masa pengawasan? Yang kedua yaitu bagaimana cara pencegahan postpartum? Kepada Iis, kami persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sakti. Bagaimana cara mencegah perdarahan postpartum? Dengan melalui pemeriksaan pemeriksaan berkala dan yang menyebabkannya melalui pemeriksaan serta mempertimbangkan faktor risiko dan kemungkinan selama kehamilan.
perineum ibu mengalami kaku. Nah, ketika bayi lahir dan perineum ibu kaku, otomatis akan mengalami laserasi atau robekan jalan lahir. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Ayu sekaligus menjawab pertanyaan dari Musik. Tadi diagnosis kasusnya adalah robekan jalan lahir. Nah, mengapa dia robekan jalan lahir? Karena dari tanda dan gejala dari robekan jalan lahir itu adalah ibunya akan terlihat pucat dan lemas. Mengapa dia tidak dikatakan? Karena laserasi jalan lahir itu juga saling berhubungan dengan atonia uteri. Karena dia tidak dikatakan atonia uteri karena atonia uteri itu jika kontraksi uteri itu tidak baik. Namun di sini karena tanda gejalanya itu pucat dan lemas, maka diagnosanya itu adalah robekan jalan lahir. Dan untuk penanganan awal dari kasus tersebut adalah pada saat terjadi robekan jalan lahir, maka dilakukan pengamatan dan dilakukan tindakan untuk melakukan pendidikan pada robekan jalan lahir tersebut. Langkah keempat, menemukan hasil analisis. Karena permasalahannya yaitu laserasi jalan lahir, di mana pada kasus terdapat perineum kaku setelah janin lahir sehat. Pada pengawasan postpartum keluar darah 550 cc dari jalan lahir, ibu terlihat pucat dan lemas. Karena pada kasus terdapat perineum kaku setelah janin lahir sehat. Pada pengawasan postpartum keluar darah 550 cc dari jalan lahir dan ibu terlihat pucat dan lemas. Ibu kaku setelah janin lahir sehat pada pengawasan postpartum dan keluar darah 550 cc dari jalan lahir, ibu terlihat pucat dan lemas. Baik, dari akar permasalahannya itu tanda gejala dari laserasi pada jalan lahir. Yang pertama itu perdarahan segera, kemudian darah segar yang mengalir setelah bayi lahir, Adakah lagi teman kepada Dona? Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis robekan yang terjadi pada perineum. Yang pertama derajat 1 itu terjadi di selaput vagina. Robekannya terjadi di selaput vagina. Dari selaput vagina hingga kotak perineum. Kemudian derajat yang ketiga, robekan terjadi hingga ke otot sphincter ani. Sphincter ani. Terjadi hingga sphincter ani. Dari sphincter ani hingga pada otot ani. Hingga anus. Sphincter ani hingga anus. Saya akan menyampaikan penyebab dari laserasi jalan lahir, di mana yang pertama itu persalinan pertama kali. Di sini saya akan menyampaikan tentang penyebab dari laserasi jalan lahir. Yang pertama itu persalinan pertama kali, kemudian yang kedua bayi dalam berukuran yang besar. Pernah mengalami robekan vagina pada persalinan sebelumnya. Mempunyai perineum yang pendek. Dan yang terakhir, usia ibu lebih tua saat melahirkan. Terima kasih.
penanganan dari laserasi jalan lahir. Yang pertama, lakukan eksplorisasi untuk mengidentifikasi sumber pendarahan. Kemudian yang kedua, lakukan irigasi pada tempat luka dan bersihkan dengan antiseptik. Pertama, lakukan eksplorisasi untuk mengidentifikasi sumber pendarahan. Lakukan eksplorasi untuk mengidentifikasi sumber pendarahan. Komplikasi dari laserasi jalan lahir adalah yang pertama akan terjadi pendarahan kemudian yang kedua dapat terjadi infeksi. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan pada laserasi jalan lahir. Yang pertama yaitu latihan mengejar. Yang kedua, jaga agar perineum ibu tetap hangat. Yang ketiga, pijat perineum. Terima kasih Bu, terima kasih. Pada laserasi jalan lahir. Yang pertama yaitu bayi yang terlalu besar. Kemudian letak bokong. Terima kasih teman atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menambahi untuk cara pencegahan pada laserasi jalan lahir. Yang pertama itu, ibu dapat melakukan pemeriksaan HB dari awal kehamilan atau di akhir kehamilan. Dapat melakukan pemeriksaan USG untuk mengetahui posisi plasenta pada dinding rahim. Di sini saya ingin menambahkan di bagian pencegahan laserasi jalan lahir, di mana bisa dilakukan terapi komplementer pemijatan perineum. Di sini menstrukturkan permasalahan yaitu perineum ibu kaku setelah janin lahir sehat pada pengawasan postpartum dan keluar darah 550 cc dari jalan lahir. Ibu terlihat pucat dan lemas. Di sini yaitu tanda dan gejala. Yang pertama, pendarahan segera. Yang kedua, darah segar yang mengalir setelah bayi lahir. Yang ketiga yaitu uterus berkontraksi dengan baik. Yang keempat, ibu terlihat pucat, lemas dan menggigil. Di sini yaitu penyebab laserasi jalan lahir. Yang pertama, persalinan pertama kali. Yang kedua, bayi dengan ukuran yang besar. Yang ketiga, mengalami robekan vagina sebelumnya. Yang keempat, mempunyai perineum yang pendek. Yang kelima, usia ibu terlebih tua. Selanjutnya, terjadinya distesia bahu dan letak bokong. Jenis-jenis robekan pada laserasi jalan lahir. Yang pertama, derajat 1, terjadinya di
kedua, dapat terjadi infeksi. Cara penyebab laserasi jalan lahir yaitu latihan mengejar. Yang kedua, jaga perineum ibu agar tetap hangat. Yang ketiga, pijat perineum. Yang keempat, ibu dapat melakukan di awal kehamilan dan di akhir kehamilan. Ibu dapat melakukan pemeriksaan secara USG untuk mengetahui bayinya Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman. Di sini saya ingin memberikan pendapat untuk tujuan dari pembelajaran tadi. Langkah kelima, Yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran atau merumuskan sasaran pembelajaran. suatu kasus atau permasalahan. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam melakukan penanganan terhadap laserasi jalan lahir. Terima kasih Bu, terima kasih teman. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama itu untuk mengetahui apa permasalahan dan ciri-ciri perdarahan postpartum sehingga bisa mendapatkan diagnosis yang tepat. Kemudian setelah menyelesaikan tutorial ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang robekan jalan lahir dari tanda gejala, kemudian jenis-jenis robekannya, dan sehingga penanganan laserasi sesuai dengan wewenang kebidanan. Terima kasih teman. Langkah 6, mencari referensi. Kami persilahkan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman. Di sini saya mendapatkan referensi dari jurnal yaitu dengan nama penulis yaitu Hera Mutmainah dengan tahun terbitnya itu tahun 2019. Judulnya yaitu pencegahan ruptur perineum pada ibu bersalin dengan pijat perineum. Kemudian di sini saya mendapatkan yaitu cara pencegahan pada perineum. Salah satu upaya yang bisa dilakukan mencegah robekan pada perineum saat bersalin adalah dengan pemijatan perineum, di mana pijat perineum ini adalah salah satu cara yang paling pasti untuk meningkatkan kesehatan aliran darah, elastisitas, dan relaksasi otot-otot dasar panggul. Jika sampai terjadi ruptur perineum, pemijatan perineum dapat mempercepat proses penyembuhan pada perineum. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari sumber jurnal yang saya dapat dengan penulis Anita Lontar dengan judul jurnal faktor-faktor yang berhubungan dengan robekan. Baik, di sini saya menemukan dari sumber jurnal dengan penulis Anita Lontar tahun 2015 dengan judul jurnal faktor-faktor yang berhubungan dengan robekan jalan lahir pada ibu bersalin dari sumber jurnal ilmiah bidan, yaitu yang saya bahas penyebab laserasi jalan lahir. Pendarahan dapat dalam bentuk hematoma dan robekan jalan lahir yang dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah vena. Penyebab terjadinya robekan jalan lahir adalah partus precipitatus dengan kepala janin besar, kemudian adanya presentasi defleksi atau dahi atau muka, primipara, letak sungsang, pimpinan persalinan yang salah pada obstetri dan embriotomi, ekstraksi vakum, ekstraksi forceps, dan embriotomi. Terjadinya ruptur perineum yang disebabkan oleh faktor ibu, paritas, jarak kelahiran, dan berat badan bayi. Pimpinan persalinan tidak sebagaimana mestinya, riwayat persalinan, ekstraksi kunam, ekstraksi vakum, dan trauma alat dan episiotomi. Pendarahan, robekan jalan lahir banyak dijumpai pada pertolongan persalinan oleh dukun karena tanpa dijahit. Bidan diharapkan melaksanakan pertolongan persalinan di tengah masyarakat melalui bidan polindes, sehingga peranan dukun berkurang. Bidan dengan pengetahuan medisnya dapat mengetahui hamil dengan resiko tinggi dan mengarahkan pertolongan pada kehamilan dengan resiko rendah yang mempunyai komplikasi ringan sehingga dapat menurunkan
angka kematian ibu maupun perinatal. Dengan demikian komplikasi robekan jalan lahir yang dapat menimbulkan pendarahan semakin berkurang. Terima kasih Bu, terima kasih teman. Ani Malinani dan Eka Putrita tahun 2013 dari buku asuhan. Selamat pagi teman. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Adakah hubungan premium kaku dengan pendarahan ibu? Yang ditulis oleh Siti Istiana dan DKK pada tahun 2020 dengan judul jurnal yaitu pengaruh derajat laserasi premium terhadap skala nyeri premium pada ibu postpartum. Dengan penerbit itu yaitu judul perdana dengan laserasi jalan lahir selain faktor berat bayi dan jenis persalinan, faktor ketidakelastisan atau premium atau kakunya perineum itu sangat berpengaruh. Luka perineum ini bisa dirasakan sangat nyeri oleh ibu nifas, tapi juga ibu nifas yang tidak merasakan nyeri meskipun ada laserasi perineum. Terima kasih Bu. Jurnal yang ditulis oleh Melvin Hana pada tahun 2018 dengan judul faktor yang berhubungan dengan laserasi jalan lahir di klinik dan di Medan tahun 2018 dari repository Fatekia, di mana pada jurnal tersebut dijelaskan fase-fase penyembuhan laserasi jalan lahir, di mana pada fase yang pertama dinamakan fase inflamasi berlangsung selama 1-4 hari. Kemudian yang kedua ada fase proliferatif berlangsung 5-20 hari. Dan yang ketiga adalah fase maturasi berlangsung 21-9 kasus sekitar tahunan, di mana sekitar 3 minggu setelah cedera, fibroblas mulai meninggalkan luka, jaringan parut tampak besar, sampai fibrokolagen menyusut ke dalam posisi yang lebih padat. Hal ini sejalan dengan dehidrasi mengurangi jaringan parut, namun meninggalkan kekuatannya. Terima kasih Bu, terima kasih teman. Baik, di sini saya akan menyampaikan buku yang sudah saya temukan yang ditulis oleh Sulastri Pak Pahan dan kawan-kawan, diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul buku Efektivitas Larutan Ekstrak Daun Bangun-Bangun atau Coleus amboinicus di Bandung, di mana di sini dijelaskan tentang upaya untuk penanganan utama untuk luka perineum sampai saat ini adalah antibiotik karena dianggap sebagai salah satu cara ampuh untuk memerangi infeksi. Namun pada beberapa dekade ini keuntungan efektivitas dalam memerangi infeksi atau luka perineum menyebabkan reaksi beracun serta resistensi bakteri yang parah. Kemudian WHO juga menjelaskan tentang masyarakat di negara berkembang menggunakan pengobatan alternatif untuk melengkapi pengobatan dengan tanaman obat tradisional tersebut. Terima kasih Bu, terima kasih teman. Langkah 7. Laporan. Saya, robekan jalan lahir dikarenakan pada kasus dikatakan perineum kaku setelah jalan lahir sehat. Pada pengawasan postpartum, keluaran darah 550 cc dari jalan lahir dan ibu terlihat pucat dan lemas. Penanganan dari pendarahan postpartum dimulai dengan pemberian uterotonik, pemijatan uterin, kompresi bimanua, transfusi darah, cairan kristaloid, pemberian faktor pembekuan darah, dan atau mengambil sisa plasenta secara manual serta manajemen trauma. Hubungan perineum kaku dengan pendarahan. Perineum kaku ketika masa persalinan akan menyebabkan laserasi jalan lahir. Karena otot perineum yang tegang dan kaku menyebabkan robekan ketika bayi lahir dan terjadi pendarahan selama luka robekan belum dihektik atau dijahit. Kenapa ibu mengalami pendarahan pada masa pengawasan? Pendarahan yang dialami itu disebabkan oleh kakunya perineum ibu saat kala 2 yang mengakibatkan terjadinya robekan pada jalan lahir setelah bayi lahir. Terima kasih Bu, terima kasih teman. Dari hasil berbagai tutorial yang sudah kita lakukan dari lama 1 sampai lama 7, semua mahasiswa saya lihat
pada umumnya sudah mulai aktif ya. Walaupun ada beberapa yang belum aktif, jadi tolong ke depan biar lebih Penutup evaluasi pelaksanaan tutorial. caranya untuk menangani masalah yang seperti ini nanti bagaimana cara kita menghadapinya di masyarakat. Jadi harus terbiasa dilatih dari sekarang. Jika terjadi kasus seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, dengan tanpa menggunakan referensi awalnya. Setelah itu baru kita sesuaikan. Oh ternyata jawaban saya tadi sudah benar sesuai referensi. Ya, itu jadi tujuan kita menggunakan metode tutorial itu seperti itu. Jadi kita memahami, oh tingkat pemahaman saya tentang kasus ini ternyata sudah sesuai dengan teori. Ya, jadi untuk hari ini setiap pertemuan kita nanti saya harapkan laporannya segera dikirim ya oleh ketua Dira hari ini pada Dira. Nanti saya tunggu laporannya karena ini laporannya kan tidak begitu sulit ya. Saya rasa contohnya juga sudah ada, tinggal menyesuaikan saja. Argumen-argumennya sudah ada semua, tinggal meletakkan saja di laporan. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Salam sehat selalu buat kita semua dan keluarga. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を